Bang, kenapa ya masalah ini selalu muncul terus dalam hidup kita? Kayak gak ada habisnya. Masalah apa, Saroh? Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang kamu bicarain cuma masalah. Masalah apa? Ekonomi, Bang. Hidup kita itu miskin, hutang di mana-mana, dan kamu masih bisa santai duduk manis di rumah. Apa kamu gak ngerasa malu? Santai. Kamu pikir aku santai? Aku juga mikir, kepala aku juga penuh. Mikir doang gak bikin perut kenyang. Aku capek, Bang. Aku kerja, aku nahan malu sama tetangga, aku ngutang ke sana sini. Sementara kamu malah keenakan di rumah. Kamu kira aku gak kepikiran jadi laki-laki yang gagal? Kalau kepikiran, harusnya kamu itu bergerak. Harusnya kamu kerja lebih keras. Aku udah nyoba, Saroh. Aku udah nyoba kesana kemari. Tapi cari kerjaan gak segampang itu. Kamu pikir aku gak sakit dengar kamu ngomong terus? Sakit? Aku lebih sakit. Aku perempuan, Bang. Aku nikah sama kamu bukan buat hidup kayak gini. Aku nyesel kenapa hidup selalu muter di kesusahan. Keadaan ini bukan cuma salah aku. Tapi kamu kepala rumah tangga. Harusnya kamu yang berdiri paling depan, bukan aku. Kamu pikir harga diri aku masih utuh? Setiap kali kamu ngomong soal miskin, soal hutang, rasanya aku makin kecil. Kalau harga diri kamu masih ada, sadar, Bang, keluar. Jangan cuma pasrah. Boro-boro aku minta kamu kaya, Bang. Aku cuma minta kamu berjuang. Sedangkan aku tetap kerja, aku tetap bertahan. Kamu bertahan sambil menyalahkan aku setiap hari. Karena aku berharap kamu berubah, Bang. Aduh ai, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Aduh ai, Bang Tarjo, kok ngelamun sendirian begini? Dari tadi udah perhatiin mukanya kusut banget. Saya pusing, Bang Udin. Kepala saya mau pecah. Pusing kenapa, Bang? Hidup makin berat, Bang. Cerita aja, Bang. Kalau dipendam nanti malah makin nyesek. Saya capek, Bang. Capek jadi orang susah. Capek mikir besok makan apa, hutang gimana, istri ngomel tiap hari. Masalah rumah tangga ya? Bukan cuma rumah tangga, hidup saya sendiri juga berantakan. Kerja keras tapi hasilnya segitu-segitu aja. Orang lain kok kayaknya gampang banget dapat uang. Hidup ini seperti gak adil. Bang Tarjo ngerasa hidup gak adil? Banget. Saya ngerasa ditinggal jauh sama nasib baik. Terus Bang Tarjo maunya apa sekarang? Saya pengen banyak duit, Bang Udin. Kaya dengan cepet. Pengen ngerasain hidup enak. Gak dihina, gak diremehin. Kalau Udin tahu cara cepet kaya, Udin udah kaya duluan, Bang Tarjo. Jadi gak ada jalan pintas sama sekali. Yang Udin tahu, kerja keras, usaha, dan banyakin pemasukan. Itu aja. Masalahnya itu, Bang. Saya capek. Saya pengen uang banyak, tapi gak mau capek. Saya jujur, Bang. Saya manusia. Lama-lama saya ngerasa lelah hidup ini susah. Semua orang juga lelah, Bang. Tapi hidup gak pernah janji bakal gampang. Semua harus ada usahanya. Kenapa ya ada orang yang santai tapi duitnya ngalir terus? Bang Tarjo cuma lihat hasilnya, gak lihat proses mereka jungkir balik sebelumnya. Berarti memang gak ada cara dapat uang tanpa capek ya, Bang? Kalau itu Udin gak tahu. Dan kayaknya di dunia ini juga gak akan ada deh, Bang. Saya cuma pengen jadi laki-laki yang berguna. Yakin, Bang. Bang Tarjo pasti bisa. Selagi terus berusaha dan gak nyerah. Saya ngerti sekarang, bukan dunia yang jahat, tapi usaha saya yang masih kurang. Nah, gitu dong Bang Tarjo. Semangat. Masak apa po hari ini? Lah si Empo diem aja. Po Saroh, dari tadi malah bengong aja. Po Saroh. Iya, Po. Iya. Lagi kenapa sih, Po? Tumben gak kayak biasanya. Enggak apa-apa, Po. Saya cuma lagi kepikiran aja. Kepikiran apaan? Jangan dipendem. Kalau dipendem malah bikin hati gak tenang. Kalau ada apa-apa, cerita aja sama saya. Saya malu sama Poyati. Malu kenapa?
Saya sering ngerepotin Poyati. Utang saya aja belum saya bayar sampai sekarang. Posaro mikirnya kejauhan, saya aja nggak nagih. Tapi kalau Posaro inget dan mau niat bayar, alhamdulillah. Saya pusing, hutang banyak, Bang Tarjo kerjanya gitu-gitu aja, gak jelas pendapatannya. Meskipun saya juga bantu Bang Tarjo, kerja saya ini gak sebanding sama beban hidup saya, Po. Gaji numpang lewat, hutang terus ngejar dari belakang. Hidup Posaro berat banget ya. Berat, Po, berat banget. Kadang saya berdiri di dapur ini sambil mikir, kenapa hidup saya cuma muter di kesusahan. Poyati sering banget bantuin keluarga saya. Makanya saya makin malu. Empok baik banget sama saya dan saya malah jadi beban. Dengerin saya ya, utang itu urusan belakangan. Yang penting Posaro masih mau kerja dan yang penting itu jujur. Tapi omongan orang di luar itu kadang nyakitin. Orang yang ngomong itu gak pernah tahu cerita hidup kita. Jangan ukur harga diri Posaro dari mulut orang. Yang penting Posaro dan Bang Tarjo terus berusaha. Saya cuma pengen hidup normal, Po. Nggak ngutang, nggak numpang belas kasihan orang. Belas kasihan itu kalau Posaro minta tanpa usaha. Tapi kan si Empok kerja dari pagi sampai sore. Dan itu bukan belas kasihan. Kadang saya pengen nangis kalau ingat kesusahan keluarga saya. Kayak yang nggak udah-udah. Sabar, Po. Jalani dengan ikhlas. Memang gak gampang, tapi yakin. Selagi manusia itu terus berusaha dan berdoa, roda kehidupan pasti akan berputar. Makasih ya, Po. Poyati udah baik banget dan gak pernah menjatuhkan saya dan keluarga. Iya, Po, sama-sama. Ya udah deh, lanjut lagi masaknya ya. Jangan ngelamun, takut kena api apa air panas itu. Iya, Poyati. Pantesan, dari tadi gue cari-cari nggak ada. Gue capek sendirian, dia malah enak-enakan tidur. Tarjo, bangun lu, Tarjo. Iya, ada apa? Siang bolong begini bukannya kerja malah tidur. Kayak orang gak punya beban aja lu. Apaan sih? Ribut amat, ganggu orang mimpi aja. Mimpi? Mimpi apa? Hidup lu aja udah kayak mimpi buruk, Tarjo. Sini bantuin gua, angkutin semen tuh. Berisik banget lu, Cimol. Gua lagi jadi orang kaya. Hah? Orang kaya? Lu jangan bikin gua ketawa deh. Serius, tadi gue mimpi punya rumah gede, duit numpuk, orang-orang nyapa gua dengan hormat. Udah, gak usah ngayal. Buruan, angkat semen tuh. Ini kerjaan nyata, bukan mimpi. Lu enak ngomongnya, sekali-sekali biarin gua ngerasain jadi orang kaya walaupun cuma di mimpi. Lu tahu diri dikit, Jo. Lu itu cuma kuli serabutan, kuli bangunan. Itu juga kalau ada kerjaan. Seringnya kan lu nganggur. Mulut lu tuh kayak paku, tajem. Gue cuma ngomong apa adanya. Jangan kebanyakan mimpi deh, nanti jatuhnya makin sakit. Menurut lu, belum tentu kenyataan buat gua. Lu mau ngelawan nasib? Gua cuma mau punya harapan. Harapan gak bikin lu kenyang, Jo. Ya namanya juga harapan, gak salah dong. Lu pikir gue gak capek jadi orang susah? Capek, tapi gue jalan. Bukan cuma mimpi di siang bolong. Lu kerja keras, gua tahu. Tapi capek itu beda-beda rasanya. Tapi capek gue itu di hati, gua malu. Kalau malu, ya usaha lebih dong. Tapi perasaan gua waktu mimpi itu nyata deh. Lu aneh, Jo. Cimol, di mimpi itu satu-satunya tempat di mana gua nggak dihina. Gua gak ngehina lu, gua mau nyadarin. Cara lu nyadarin itu malah ngehina gua. Kalau gua diem, lu makin tenggelam. Setidaknya gua pernah bahagia walaupun cuma sebentar. Lu keras kepala juga ya, Tarjo. Udah, angkutin dulu tuh. Ntar si bos keburu marah. Cimol, hidup kita kok gini-gini terus ya? Tiap hari mikirin cuma satu, besok makan apa? Hidup emang kejam, Jo. Gimana ya caranya biar kita bisa cepet kaya? Punya rumah bagus, mobil mewah di garasi, tidur nyenyak tanpa pusing mikirin duit. Gampang itu mah. Gampang. Lu tahu caranya? Apa sih yang gua nggak tahu? Kebetulan gua punya kenalan. Kenalan apaan? Lu tinggal datang aja ke sana, ke kaki gunung. Kaki gunung. Iya, dijamin lu bakal kaya dalam sekejap. Lu serius, Cimol? Lu jangan bercanda deh. Gua nggak bercanda, ini beneran. Terus, kenapa lu nggak kesana duluan? Gua belum siap kaya. Hah? Maksud lu apa?
Belum siap kaya, Ya, belum waktunya aja. Udah, lu duluan aja. tapi berhasil gak sih? Dijamin berhasil. Lu yakin? Paman gua buktinya. Paman lu? Iya, dulu susah. Sekarang tajir melintir. Rumah gede, mobil banyak. Serius lu Cimol? Serius, lu kira gua bohong? Terus yang harus gua lakuin apa? Dateng aja, sisanya nanti dijelasin di sana. Cuma dateng. Iya, gampang kan? Gua capek hidup susah. Kalau ini bener, gua mau. Gue mau jalan sekarang. Gercep banget lu. Kalau bisa segera, jangan ditunda-tunda Cimol. Ya udah ah, gua berangkat sekarang. Doain gua kalau gua sukses, gua nggak bakal lupa sama lu. Iya. Gua pengen ngerubah hidup gua. Gua pengen bikin istri gua senyum. Iya Jo, semoga berhasil ya. Si Tarjo udah buru-buru aja sih. Belum juga gue selesai ngasih tahu semuanya. Ya udahlah, namanya juga pengen cepet kaya. Ntar juga dia tahu sendiri kalau yang diminta itu nggak gratis. Ada tumbal anak dan istrinya. Saroh, aku udah tahu caranya. Cara apa bang? Cara biar hidup kita berubah. Biar kita nggak pusing lagi mikirin besok makan apa. Jangan muter-muter bang. Apa tuh? Datang aja ke kaki gunung. Kaki gunung? Kaki gunung mana bang? Ya kaki gunung. Kaki gunung mana? Kaki gunung itu banyak bang. Kalau nerima info jangan cuma setengah-setengah. Yang penting ke kaki gunung dulu Saroh. Nanti juga ketemu jalannya. Bang, jangan dengerin diri sendiri deh. Ini hidup, bukan main tebak-tebakan. Ini kesempatan Saroh. Kata orang, sekali kesana hidup kita bisa berubah. Kata orang siapa? Orang yang mana? Kamu gampang banget percaya. Aku capek hidup begini terus. Aku pengen berubah. Aku mau coba. Nyoba apa? Nyoba nasib atau nyoba nyawa? Jangan lebay. Udah banyak yang berhasil. Berhasil itu kelihatannya doang bang. Kamu tahu ceritanya sampai akhir enggak? Yang aku tahu, orangnya sekarang kaya. Masa sih bang? Ya makanya kamu juga dengerin aku dulu. Pamannya si Cimol, itu si Adi temen kuliah aku. Pamannya sukses, kaya raya. Kalau emang udah ada testimoninya, boleh deh bang, cobain aja. Kamu ini gimana sih Saroh? Tadi marah-marah, giliran udah dikasih tahu keberhasilannya langsung deh heboh. Aku juga kan capek bang, jadi orang miskin terus. Aku juga pengen bang jadi istri orang kaya, yang bisa belanja apa aja, bisa jalan-jalan, makan enak. Malah udah gak perlu lagi tuh kerja di rumah Poyati. Iya Saroh, hidup kita kan berubah, sekolah Siti juga akan terjamin. Aduh, aku bener-bener udah gak sabar banget deh bang. Aku juga sama Saroh. Ya udah bang, buruan Gih. Kalau sesuatu yang baik itu gak boleh ditunda-tunda. Tapi kaki gunung mana ya? Pokoknya itu urusan kamu. Aku terima beres aja. Iya deh, iya.